Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan kelas matematika kelas 8. Kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang relasi. Apa itu pengertian relasi? Nah, mari kita pahami dulu konsep relasi. Dari dua himpunan, Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Kita misalkan himpunan A adalah nama siswa dan himpunan B adalah jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di berikut ini. Kita lihat, di tabel A ada nama-nama siswa, Risa, Santi, Adib, dan Bara. Adib muncul 2 kali karena dia memiliki atau menyukai 2 buku atau jenis buku. Kita lanjut. Nah, dari tabel yang dikemukakan di halaman berikut sebelumnya, dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Jadi relasinya adalah buku yang dibeli karena memiliki kesamaan dan berlaku untuk semua. Kemudian, jika kita balik dari himpunan B ke himpunan A, maka terdapat hubungan sebagai berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Dan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Jadi, relasi adalah hubungan dari 2 buah himpunan atau yang bisa kita sederhanakan menjadi aturan yang terdapat dari 2 himpunan. Kita ambil contoh relasi yang lain. Himpunan A memiliki relasi ke himpunan B dengan relasi 2 kurangnya dari. Maka kita bisa lihat di gambar diagram Venn di sebelah atau gambar diagram panahnya. Relasinya yaitu 2 kurangnya, maka dari himpunan A kita baca ke himpunan B. 0 adalah 2 kurangnya dari 2, 1 adalah 2 kurangnya dari 3, 2 adalah 2 kurangnya dari 4, 3 adalah 2 kurangnya dari 5. Ya, jadi relasi ini berlaku untuk semua anggota atau hubungan semua anggota. Kemudian, jika diketahui himpunan pasangan berurutan, ya sekarang diketahui himpunan pasangan berurutan ya. Ada 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4 atau bisa dilihat di diagram panahnya. Maka relasi yang tepat atau relasi yang paling pas adalah kuadrat dari 1 adalah kuadrat dari 1, 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4, dan 25 adalah kuadrat dari 5. Kita ambil contoh lagi, tentukan relasi yang mungkin terjadi dari 2 himpunan berikut. Kita lihat. Maka kita bisa membuat kalimatnya biar menjadi suatu relasi atau menjadi kalimat yang tepat. Jakarta adalah titik-titik dari Indonesia. Kuala Lumpur adalah titik-titik dari Malaysia. Tokyo adalah titik-titik dari Jepang. London adalah titik-titik dari Inggris dan Bangkok adalah titik-titik dari Thailand. Untuk mengisi titik-titik di atas, maka kita cari kata-kata yang sesuai dan berlaku untuk semuanya. Kata-kata yang sesuai adalah ibu kota. Maka kita cocokkan lebih dahulu. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Kuala Lumpur adalah ibu kota dari Malaysia. Tokyo adalah ibu kota dari Jepang. London adalah ibu kota dari Inggris dan Bangkok adalah ibu kota dari Thailand. Untuk soal yang kedua. Nah, di situ ada diagram panah, 1 adalah titik-titik dari 3, 1 adalah titik-titik dari 3, dan seterusnya. Maka untuk melengkapi titik-titik di atas, kita akan mencari kata-kata yang sesuai
Maka kata-kata yang sesuai adalah kata kurang. Jadi relasinya adalah kurang dari. Nah, dari contoh-contoh dikemukakan di depan tadi, ternyata cara menyajikan relasi itu ada beberapa cara atau ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Seperti kita lihat dari contoh-contoh sebelumnya, ada 2 buah himpunan A dan B, kemudian ada anggota-anggotanya yang dilambangkan dengan tanda nokta atau dot yang dihubungkan dengan garis panah. Nah, namanya kita sebut sebagai diagram panah. Yang kedua yaitu disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan, maka kita akan menggunakan tanda kurung kurawal di bagian paling awal dan akhir. Kemudian pasangan-pasangannya kita tuliskan dalam bentuk kurung biasa. Bisa kita lihat contoh di situ. Nah, yang ketiga adalah sajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Di materi sebelumnya, diagram kartesius sudah kita jelaskan cara menuliskan titik pada sebuah diagram kartesius. Ya. Di situ ada titik atau sumbu A dan sumbu dari himpunan B, di mana A adalah nama-nama mahasiswa, kemudian B-nya adalah buku-buku yang dibeli. Yang bisa dituliskan, kemudian gambar yang di sebelah kanan itu jika disajikan dari himpunan B ke himpunan A. Contoh soalnya, himpunan P beranggotakan 2, 3, 4, 6 dan Q 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 memiliki hubungan relasi faktor dari. Maka jika kita buatkan dalam himpunan pasangan berurutan menjadi 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 4,4, 4,8, dan 6,6. Faktor dari itu kalau kita dalam lebih menggampangkan kalimatnya, maksud dari faktor dari adalah angka-angka yang dapat kita kalikan atau angka-angka kelipatannya. Contoh berikutnya, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dan diagram panah. Ya, di situ ada himpunan A yang anggota 2, 3, 4, 5 dan B 0, 1, 2, 3 dengan aturan relasi 2 lebihnya dari. Maka kalau kita tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan menjadi 2,0, 3,1, 4,2 dan 5,3. Sedangkan dalam diagram panah bisa dilihat pada gambar. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.